musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu kan kemarin disampaikan definisinya itu beraneka ragam, banyak definisinya. Tetapi definisi yang paling pasti dan tidak ada khilaf adalah orang-orang yang sabar itu orang yang ketika kena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu sudah kriteria pasti. Jadi orang sabar itu siapa? Orang yang ketika kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah dan kami ini kepada Allah kembali. Selesai. Gitu. Kenapa tidak mengucapkan ini saya? Karena kita itu merasa banyak memiliki, tidak hanya diri kita, tapi kita juga merasa memiliki apa? Anak kita, merasa memiliki orang tua kita, merasa memiliki keluarga kita. Makanya inna lillahi, kita semua ini miliknya Allah. Sudah, kenapa kita kok sampai hilang ingatan gara-gara seumpama diambil anaknya, diambil ibunya, diambil ayahnya, diambil saudaranya. Nah itu karena dia masih merasa memiliki. Kan banyak itu orang yang depresi, hampir susah ya, sedih atau stres mungkin ya gara-gara anaknya semua diambil. Ini ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika punya anak langsung disolati jenazah supaya hatinya itu tidak merasa memiliki dengan kuat. Anak kan amanah titipan. Jadi ya itu beliau ya, paling tidak hatinya tidak harus seperti itu. Syekhuna sendiri waktu itu kisahnya kan dia cerita sendiri. Waktu itu kan banyak yang saudaranya apa siapa itu kan kalau ada anak yang meninggal dunia itu kan sebagai apa? Kelak akan menjadi penolong ayahnya, kan simpanan dalam sebuah hadis sahih malah jariah, punya anak gadis tiga sudah akan menjadi tanggungan surga itu. 2 surga, 1 sahabat, 1 nabi, 2 1 ya 1. Bahkan 1 anak putri itu tapi putri ya. Tapi putra pun dalam yang kita ketahui 1 pun sudah bisa menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Saya pernah bilang aduh saya nggak punya celengan nggak punya celengan di surga. Akhirnya lama kemudian Gus siapa yang wafat itu? Yang di beliau itu wafat di mobil kecelakaan dan semua selamat kecuali beliau yang meninggal. Enggak lama dan Syekhuna sama sekali enggak menangis. Enggak sedih beliau ngomong. Tapi kan beda level ya. Ya saya enggak sedih, saya enggak menangis. Malah senang karena punya iman. Kalau kita punya iman enggak ada masalah karena mindset beliau punya keyakinan dengan kuat bahwa anak nanti sebagai celengan tabungan di akhirat. Jadi kalau punya anak kecil meninggal, ya kalau kita usahakan celengannya tabungannya jangan itu lah lain. Jangan tabungan yang itu, tabungan yang lain saja ya. Kalau Syekhuna itu semua tabungan luar biasa itu. Ya anak ya sembarang kali ya amal ya semuanya dipakai. Beliau kan juga torikot ya wiritan ya semuanya lah. Semua jalan ditempuh. Ya kita paling tidak S1 2 berusaha. Cari yang artinya kita itu kalau tidak sama Allah jangan yang enggak enak. Sama Nabi ditegur, kamu kalau minta sama Allah yang enak. Sampai dalam sebuah hadis, andai kan Nabi Yusuf itu minta enggak di penjara, seorang enggak di penjara karena Nabi Yusuf minta penjara itu. Qala rabbi sijin wa habu ilayya mimma yad'una ilayhi. Sampai disebut sama Rasulullah itu. Andai kan Nabi Yusuf minta afiat dikasih afiat sama Allah. Jadi kalau minta enggak usah yang enggak enak. Salah saya juga minta rumah, yang penting rumah ini repot jadi kalian. Coba kalau minta rumah yang bagus, tapi juga kan kita santri ya, kita harus. Nah, jadi kalau minta yang bagus, contohnya buat kalian kemana apa? Ya Allah, berikan saya istri yang solihah, meskipun cantik itu aja dirubah itu. Jangan dirubah. Nah, solihah itu harus, meskipun cantik, jangan dirubah pokoknya. Dalam santri itu enggak harus. Bilang yai walaupun hitam menyenangkan. Ya enggak ya. Ya bagus tapi kan doa yang bagus. Doa yang
kita sangat bagus diajar Rasulullah seperti itu. Kita diajar Rasulullah itu bukan kok kita ini nggak punya landasan, tidak, minta yang bagus sama Allah. Yang penting niatnya bagus, tujuannya baik. Yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dunia ini tidak ada hal yang milik kita, semuanya hak guna pakai. Kita bangun, kena gempa, selesai. Ya kan? Kebakaran, selesai. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak ada yang bisa. Yes, ya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu. Kalau sudah punya keyakinan seperti itu, ya sudah, kita aman. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali, selesai. Untuk apa kita perjuangkan mati-matian? Toh semuanya akan kembali kepada Allah. Kalau itu semuanya enteng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai sekarang mindset yang ketiga dipasang. Yang kedua mindset pertama, maafkan. Mindset kedua, sejahtera mensejahterakan. Mindset ketiga dipasang mulai sekarang ya. Kalau kita punya apa-apa langsung dipasang di hati, di pikiran, ini ya milik Allah dan tidak bisa dikuasai selama-lamanya. Apapun yang kita miliki harus dipasang mindset. Ini milik Allah dan akan menurut kepada Allah, dan saya nggak bisa mengontrol untuk memilikinya sesuai dengan keinginan saya. Itu mulai apapun yang kita miliki sejak awal langsung dipasang. Oh ya, karena itu milik Allah, kita hanya diamanai, kita sedekahi itu sebagai syukur kita kepada Allah. Yang kedua, mudah-mudahan Allah jaga. Yang bukan kita tapi Allah, dengan cara kita bersedekah. Jadi dari awal sudah kita itu penting, itu tiga ini. Tiga dulu, nanti empat belum selesai. Mindset ini penting karena itu akan menjadi kenyataan dan kita berpengaruh pada diri kita. Yes, kita dengar lagi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya apa? Istirja. Istirja itu apa? Mengembalikan semuanya kepada Allah. Kalau ada apa-apa ini Allah yang berkehendak, selesai. Bahkan ketika kita itu disakiti orang, Allah yang menghendaki, selesai. Itu hanya kehendak Allah lewat dia menyakiti saya. Ya sudah. Maka orang itu kalau cerdas, ketika dilempar sama kayu, itu yang dilihat siapa yang melempar, bukan kayunya yang dipukul. Kalau anak kecil jatuh, oh nakal ini tackle-nya. Nah, itu kan anak kecil. Tetap apa? Temboknya nakal. Itu anak kecil. Kita lebih besar, siapa yang membuat dia jatuh? Sama ketika kita disakiti orang, ya Allah yang berbuat seperti itu, dia gimana lagi? Allah menghendaki terjadi. Masya Allah kan, Allah misalnya ya, maka kita maafkan aja. Ujian Allah itu kan berdatang dari berapa arah? Dari dua arah. Dari manusia dan apa yang kita kerjakan. Dari ma dan man. Dari sesuatu dan orang. Itu sunnatullah. Apapun yang kalian kerjakan pasti akan buat kalian susah. Apapun. Buat makalah, oh susah. Enggak hanya mengerjakan, mungkin kita senang ya mengerjakan tugas, tapi nanti akan ada susah. Itu apa contohnya? Misalkan ya filenya tiba-tiba nggak bisa dibuka, ngeprint antri, atau ketika di print itu miring-miring, atau kemudian ditolak dosen sama mama ya, atau nyensor. Pokoknya apapun itu pasti itu. Jadi murid, jadi mahasiswa misalkan, jadi santri, ada yang kita kerjakan yang disusahkan. Semuanya tuh nggak ada yang sempurna ini. Pasti. Orang yang paling kalian cintai pasti juga akan kalian merasa tersinggung, merasa tersakiti atau merasa nggak cocok, pasti itu nggak akan bisa. Pasti. Justru kita itu merasa tersinggung, merasa tersakiti, merasa nggak enak, konflik itu karena kita punya hubungan. Kalau kita nggak punya hubungan, kita nggak punya konflik. Jadi semua orang kita dekati itu pasti akan di hati kita itu pasti akan kita jengkel, kita marah, pasti siapapun itu, meskipun itu anak yang samratul fuad, buahnya hati, buah cinta, apa aja itu yang dia kata. Itu pasti itu orang tua marah-marah banyak. Iya apa tidak? Orang tua yang sudah jelas-jelas jasanya sama kita itu tidak ada habisnya sejak mulai sebelum kita lahir. Kasih vitamin, berusaha ke dokter kontrol ya, kasih susu, hamil, macam-macam sampai besar sampai sekarang. Itu banyak sekali berapa anak yang mangkal sama orang tuanya gara-gara beda pendapat aja. Pasti itu dari man dan man. Itu
tujuannya apa? Tujuannya Ibnu Athaillah Al-Imam Ibnu Athaillah dia mengatakan dalam kitab hikmahnya apa? Innama ajrul adza ala aydihim kaila taskuna ilaihi. Allah itu sengaja mendatangkan hal yang gak nyaman dari manusia supaya kamu gak merasa nyaman dengan mereka. Oh gitu. Arada an yuz'ijaka an kulli syai' hatta la yushghilaka anhu syai'. Allah sengaja membuat hati kamu itu merasa risih dengan sesuatu agar kamu tidak diriskan oleh sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Tujuannya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita kerja, belajar, kuliah karena Allah, selesai. File hapus, Allah sudah memberikan pahala. Gitu. Sudah kuliah, dosen marah-marah, Allah ngasih pahala, selesai. Kan begitu. Nilai jelek misalkan nggak ada masalah, nilai nggak jamin sukses. Yang jamin Allah, selesai. Nggak pusing kita. Bukan kok malah bully dosen di grup. Ya, enggak gitu. Udah ini memang takdir Allah, saya punya dosen seperti ini kan begitu sama mama ya. Tadi ada dosen jangan. Saya mau menguji mahasiswa saya semuanya ini. Saya jadi dosen yang killer, sabar enggak mereka jangan. Yang menguji hanya Allah. Nabi Isa seingat saya pernah baca sebuah ya. Nabi Isa itu ditanya sama setan diuji. Wahai Nabi Isa, siapa yang tekan kematian? Allah. Hidup Allah. Andaikan engkau turun terjun dari jurang, dari bukit yang sangat tinggi, engkau terjun gak mati, Allah kerja gak mati, betul. Coba sekarang Nabi Isa, engkau terjun sekarang dari jurang ke bawah, mati gak? Kalau Allah gak mati, apa kata Nabi Isa? Yang perang uji hanya Allah. Gitu. Harus cerdas itu. Pasti sih ya. Ya itu kan ujian hidup ya Mas. Ujian. Ada yang buat kayak Allah, miskin Allah. Kalau gitu kalau hartamu semuanya saya ambil, yang buat miskin siapa? Allah. Kayak Allah. Mana hartamu saya uji? Kan nggak bisa. Kan kita nggak bisa senang Allah. Harus disesuaikan ya tempatnya. Itu ya. Oke, jadi kita itu akan diuji oleh man dan ma. Semua orang yang kita kenali dan kita punya hubungan pasti buat hati kita itu gak nyaman. Pasti itu. Pasti. Orang tua aja begitu, apalagi pada gurunya. Makanya kalau kita itu seluruh yang kita kerjakan tidak karena Allah, gak bisa. Kalau mau baik hubungan dengan manusia, hubungan baik dengan Allah. Orang itu sudah sunatullah. Saya sudah survei saya. Saya itu kalau ada orang kok baik ya, kok sholatnya semuanya itu kok nggak bagus tuh, mesti nggak cocok, mesti ada celahnya. Kalau saya Allah bisawab ya, ilmu kita terbatas ya. Saya ini punya teori yang belum tergeser, meskipun banyak orang-orang yang mengatakan dengan teori yang lain. Ini teori saya belum tergeser sampai sekarang. Dan saya sudah tahu teori yang bertentangan dengan teori saya. Teorinya apa? Dan teori juga didukung oleh banyak hadis ya, tetap tentunya. Saya sudah survei, hadisnya ada, Qurannya ada, realita mendukung. Apa? Orang itu kalau buang sama Allah jelek, sama manusia pasti jelek. Gak bisa tidak. Ini teori saya. Maka saya tidak menerima, tidak menerima itu gak setuju ya. Bukan saya itu menolak atau ada orang itu ada kalanya baik sosial tapi jauh sama Allah gak bisa. Sosial baik itu ada maunya. Ada maunya, tidak karena Allah, ada maunya. Dan kalau kamu punya teman kok baik sama kamu, dia sama Allah jelek, hati-hati, tunggu saatnya kamu akan dihabisi. Kalau sama Allah aja dia berani membantah, berani durhaka, apalagi kepada orang. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. As-salat itu Allahu Akbar, taslim kepada Allah. Allah. Terakhirnya assalamualaikum, kum manusia. Selesai, kamu assalamualaikum sudah sah salatnya. Warahmatullah sunnah, wabarakatuh sunnah lagi. Jadi Allah pertama, Allah kum manusia. Oh gitu. Jadi kalau Allah ini sudah konsentrasi kumnya ya, kum ini, mulai kum ini sahabatan. Ingat itu sunatullah, sudah sunatullah. Menurut saya kalau lebih sob ya, ilmu terbatas ya sekali. Banyak orang mengatakan ada kalanya orang yang bagus sosialnya sama Allah jelek, enggak sih. Sama manusia jelek, sama Allah pasti jelek. Nggak tepat. Ini teori nggak terbantah.
Menurut saya sudah survei, saya perhatikan orang. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqan. Semakin sempurna iman, semakin sempurna akhlaknya. Dan akhlak itu relatif. Ya, man aslaha, ini kenyataan. Buktikan. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah memperbaiki hubungan dengan manusia. Ini kaidah tidak sekedar kalimat hikmah. Praktekkan dalam kehidupan nyata terjadi. Jadi kalau kita sama manusia sedang jelek ya, punya hubungan jelek, gak bagus, istri terdekat sama mama, ngomong gak dipercaya, pegang gini kan, kaki dipegang, tendang. Oh gak usah banyak bicara, gak usah banyak perkataan langsung. Allah Akbar, kita baca Quran, gak lama itu berubah sudah. Gak lama. Nah, buktikan justru sudah dikasih pengertian, kasih uang, kasih transfer, kok masih gini aja. Oh gak apa-apa. Allah Akbar, ya Allah, sesungguhnya istriku milikmu ya Allah. Hati dalam genggaman ya Allah. Dan saya tidak punya niat jelek ya Allah. Semua sudah saya berikan untuk kebahagiaan dia. Tapi dia nggak bisa bahagia, dan juga yang bisa bahagiakan berubah hatinya dia. Atau perubahan hati saya itu bisa ngalah dan menerimanya. Nanti selesai. Gak lama langsung. Mas kopi. Halo. Langsung. Mas kopi. Ini kasih aja. Kasih lagi. Langsung. Sudah itu solusi itu. Solusi betul. Punya manusia kepada Allah kita. Ya tapi kita harus punya ilmu. Manusia itu kan tidak hanya butuh doa saja. Menyenangkan manusia dengan pemberian, sedekah dia. Bahkan nikah pun ngasih mahar supaya senang itu istrinya. Kasih fulus. Mahar itu dalam Syafi'iyah harus berupa sesuatu yang punya kima, yang bisa dijual, yang punya nilai uang. Memang ulama ada yang mengatakan boleh yang tidak bersifat uang seperti baca Quran, tapi itu pendapat memang ada hadisnya kan Rasulullah, tapi itu ada yang mengatakan tidak bisa dikiaskan karena itu keadaan terpepet. Karena Nabi kan punya uang nggak punya, ya minimal cincin dari besi lah, nggak punya juga Nabi. Akhirnya Quran, tapi kan sangat terpepet sekali, jadi nggak bisa dikiaskan itu. Artinya nggak bisa dikiaskan. Kalau kita punya harta harus harta. Nabi kan sudah begitu. Ma la yuqasu alaihi la yuqasu alaihi. Kaidah seperti kaidah fikih. Ma la yuqasu alaihi la yuqasu alaihi. Enggak bisa dikiaskan, enggak bisa dikiaskan itu. Ya. Jadi itu hubungan manusia harus baik. Kita disakiti orang, sama Allah dulu maafkan. Dia maafkan, kita maafkan, kita doakan. Ya Allah. Tuh kita sudah nyapa, dia enggak nyapa, tunggu dia nanti nyapa. Tunggu waktunya aja, enggak langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fil akhirati, kembali kepada Allah ketika di dunia. Ketika di akhirat. Fayujazina, maka Allah akan memberikan kita pahala. Fil hadisi, dalam sebuah hadis, man istarja'a, siapa yang membaca innalillah. Jangan diartikan minta kembali. Betul, istarja itu bisa artikan minta kembali. Faedah tolab kan, istaf'ala itu. Istaf'ala kan faedah tolab. Istighfar, ghafara maafkan, istighfar minta maaf. Roja'a bisa juga minta kembali. Tapi konteksnya di sini membaca innalillah. Nah, konteksnya di sini loh ya. Tapi maknanya minta kembali bisa. Ya, tapi di sini adalah konteksnya membaca innalillah. Indal musibah, ketika musibah, ajarahullahu, maka Allah akan berikan dia pahala fiha, dalam musibahnya. Wa akhlafan, Allah akan menggantinya alaihi, kepadanya khairan, kebagusan, kebaikan. Maf'ul, fa'ilnya Allah, alaihi man, ya. Jadi kalau kita punya kena musibah harus, bukan harus ya, dianjurkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya kematian saja, sadar hilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu. Masuk. Ya. Wa fihi, ya, lagi. Wa fihi, dalam sebuah hadis, dalam masalah ini maksudnya, anna misbah Nabi sallallahu alaihi wasallam Tofi'ah itu apa? Mati.
Fastarja'a, maka Nabi itu membaca innalillah. Bayangkan, mati lampu aja baca innalillah. Sekecil apapun kita minta kepada Allah. Kata Nabi, bahkan sandal putus talinya pun doa sama Allah. Minta sama Allah sandal saya putus, minta sama Allah. Hatinya kita. Jadi kita selalu senantiasa bersandar kepada Allah. Sama, apapun yang terjadi ini milik Allah. Nah itu akhirnya hati selalu connect dengan Allah. Bukan kok murah, bukan murah. Innalillah, betul ya Allah. Kita nggak bisa ngontrol. Faqalat Aisyah, Aisyah protes ya, mengatakan, Innama hadza misbah ya Rasulullah, ini hanya lampu saja ya Rasulullah. Kok sampai innalillah? Mau tetangga ya. Kalau kita tetangga sebelah mati aja nggak pakai innalillah. Gitu. Yang baca innalillah itu hanya siapa? Hanya yang memberikan pengumuman di masjid. Paling masya Allah. Gitu. Ya Allah, mungkin orang-orang gitu ya. Innalillah. Di hatinya harus komen. Wa kullu Rasul bersabda apa? Kullu masa al mu'mina. Sa'a ini fa'ilnya ma. Segala sesuatu yang membuat mukmin merasa nggak enak gitu ya. Fahu musibah, itu ada musibah. Apapun yang kita nggak nyaman itu musibah, itu aja. Yang nggak nyaman, ya itu musibah. Kalau Daus dikatakan dalam marosili besar. Ulaika alaihim. Ada satu konteks ini nggak bisa dipisah. Kalau besok malah nanggung. Ulaika alaihim sholawat. Bagi mereka itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Sholawat itu maknanya maghfirah. Tapi ulama yang lain menafsirkan sholawat juga bermakna rahmah, masih istilah ulama. Tapi di sini maghfirah. Rasulullah bersabda, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ay Allahumma innal malaika la tusalli ala nas innal malaika la tusalli ala abdi fi musallahu madama fi salatihi fayaqul Allahumma ighfir lahu. Mereka itu akan senantiasa membaca selawat kepada hamba selama dia masih di sholatnya, artinya masih belum pergi, dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu. Itu juga penafsirannya. Sholat itu artinya berarti ampunan. Jadi ketika Allah memberikan sholat kepada kita, Allah memberikan ampunannya. Warahmah mir rabbihim warahmah, langsung dari Allah, warahmatun dan kenikmatan. Jadi orang-orang yang sabar membaca innalillah itu mendapatkan dua keistimewaan, mendapatkan ampunan dan mendapatkan kenikmatan. Wa ulaika humul muhtadun, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ila shawabi, kepada kebenaran. Jadi kalau dalam kaidah ini tuh maghfirah sama rahmat itu apa? Maghfirah itu kan penyucian dosa. Setelah suci baru dikasih nikmat. Bersihkan dulu hati kita, baru rahmat Allah turun. Bahasa ini ada bahasa jangan sampai lupa. Takhalli, tahalli, tajalli. Kaidah semuanya, tasawuf juga sama. Takhalli itu apa? Menghilangkan yang jelek. Jadi hilangkan dulu yang jelek-jelek. Ya. Suudzon, enggak enak sama orang, enggak terima, enggak nyaman, semuanya dihilangkan semua. Ya. Baru kemudian tahalli apa? Isi kebaikan. Contohnya kalau kita misalkan ini ada orang sama tetangganya musuhan, yang bagus satunya ini kepingin baik, tapi satunya nggak mau. Berarti gimana caranya? Yang mau baik ini syaratnya harus apa? Dia nggak boleh dendam sama yang satu itu. Yang kedua tahalli, isi kebaikan. Apa kebaikan? Bacakan Fatihah kepadanya. Oh, gitu. Kasih dia doa. Kasih dia doa dengan Al-Fatihah kepada tetangga saya. Fatihah. Nggak sampai sebulan tetangganya sudah mau nyapa lagi. Karena apa? Itu namanya tajalli. Tajalli itu apa? Zohar. Nampak. Mau mondok hilangkan dulu keduniaannya, pikirannya nggak benar, seluruh kebiasaan jeleknya ditinggalkan semuanya, diisi kebaikan, wiridan, ngaji, taklim, apalagi sembarang kali lah budahan, sembarang kali puasa, wiridan, poso, sembarang kali baru zuhar. Keluar dari pesantren langsung buka yayasan. Wah ya, itu deh, tahu nggak? Ya, tahalli, tajalli. Tasawuf juga sama, hilangkan yang jelek, isi yang baik, baru kita bisa tajalli, wahara kebaikan gimana. Ya, jadi ada tip kena musibah
pasti akan kembali. Loh, ini ada tipnya. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, ma min abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa Allahumma jurni. Ingat ini, Allah gampang, yang penting kata ucapan pendek. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan saya pada musibahku, wa khluf li khairan minha, ganti lebih baik. Illa abadalahu Allahu khairan minha. Hadis sahih Muslim. Tidaklah orang itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, itu akan lebih baik. Itu Ummu Salamah, saya mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, dan saya betul ketika suami saya meninggal, Abu Salamah meninggal, saya baca doa itu dan Allah akan lebih baik. Siapa suaminya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, ganti Abu Salamah ganti Rasulullah suami. Jika punya musibah, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Wa khluf khalafa. Wa khluf li khairan minha. Wa khluf li, ya. Diganti semua. Lah, itu yang lamar siapa? Rasulullah langsung datang. Ummu Salamah, ya Rasulullah, saya ini kan perempuan sudah usianya sudah banyak. Saya juga ini punya cemburu yang kuat dan saya juga punya banyak anak. Apa kata Nabi? Adapun masalah cemburumu akan Allah hilangkan. Kalau kamu sudah usiamu banyak, saya juga sama. Saya juga usia saya sudah banyak. Kan gitu. Masalah anakmu itu juga anak. Loh, alhamdulillah. Bisa kalau perempuan harus dibantah ya. Ada. Ya itu Nabi kan begitu. Bukan Nabi kan nggak menolak Ummu Salamah itu. Ya Nabi gimana ini? Saya ini seperti ini tadi. Cemburuan ya nggak sama Allah. Sudah banyak anak-anakku. Masalah usia sudah tua, saya memang tua. Nggak bisa mantan lagi sudah. Tapi Abu Salamah kan sangat bahagia sekali, luar biasa, karunia yang sangat istimewa. Nah, kalau kita punya musibah harus baca doa itu. Dan setiap musibah yang kita lakukan, yang kita terima itu pasti akan mendatangkan ampunan dari Allah, pasti nggak pakai insya Allah. Apapun yang nggak menyenangkan, apapun lah itu pasti akan menghilangkan dosa dan mendatangkan kenikmatan pasti. Cuma itu semuanya disembunyikan oleh Allah, pasti. Semakin tinggi musibah, semakin tinggi nikmat. Kalau kita sudah diuji Allah oleh uang yang jutaan, rezeki kita juga jutaan. Kalau masih hilangnya 10.000, 20.000, semuanya puluhan ribuan. Kalau sudah, iya saya juga survei itu banyak orang-orang yang ditipu ratusan juta, rezekinya kaya raya setelah itu. Saya banyak mendapatkan cerita seperti itu. Yang penting dia ridho loh ya. Kalau nggak ridho malah. Justru nggak ridho kita itu lebih musibah paling lebih hebat daripada musibah kita kehilangan. Kehilangan anak nggak ridho. Lo nggak ridhomu itu justru musibah yang paling besar daripada kehilangan anak. Hati-hati ya. Nah, terakhir kalau bisa setengah jam aja dalam lamanya. Manus ini Abdul Abbas Al-Mursi, ini gurunya Ibnu Athaillah Sekandari, gurunya. Tapi yang terkenal kan Ibnu Athaillahnya, iya, rahimahullah. Ini top ini Bu, Syekh Abdul Al-Mursi. Tapi anak-anak muridnya, ya itu Allah alam ya. Jadi kalian ini harus lebih top daripada guru. Jangan sampai di bawahnya, harus lebih top. Ya. Jadi beliau itu waktu itu sowan ke Syekh Abdul Abbas Al-Mursi beran sedih, bilang, Syekh Abdullah sedih. Kenapa kamu kok sedih? Iya, saya ini sedang susah. Saya ini sedang susah, Syekh. Akhirnya apa? Beliau waktu itu langsung berkata gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, wahai Ibnu Athaillah, manusia itu hal abadi arba'atun la khamisalah. Kalau kalian melakukan 4 ini, kata Syekh Abdul Abbas, kamu akan menjadi imam ahlil zahir wal batin. Kamu akan menjadi mufti ilmu zahir wa ilmu batin. Kamu akan menjadi mufti, pemimpin ahli zahir, ahli batin. Tipnya, tip menjadi pemimpin ahli zahir ahli batin, bukan kebatinan, jangan salah. Apa 4 ini? Hal abdar batin. Manusia itu punya 4 keadaan. Yang pertama, an-ni'mah, kenikmatan.
Yang kedua al-baliyah, ujian. Yang ketiga at-ta'ah. Dan yang kelima al-ma'siyah. Nggak ada 5. La khobisah, nggak ada 5. Cuma 4 manusia. Ini nggak nikmat diuji, ini kalau nggak taat ya maksiat. Itu tuh. Terus gimana solusinya? Idza kunta fi an-ni'mah fa muqtadul haqqi minka asyukru. Kalau kenikmatan syukur sama Allah. Alhamdulillah bisa ngaji, bisa mondok. Alhamdulillah masih bisa melek. Ngantuk itu kata Syekh Buti dalam kitabnya itu saya masih ingat itu, tidur ya dan ngantuk itu termasuk takdir Allah yang musayyar. Musayyar itu yang tidak bisa dikontrol. Sudah baca kalau saya salah ingat kan. Ada di internet download Al-Insan Musayyar Am Mukhayyar. Saya baca kitab itu kan 2 kali. Hatam insyaallah. Saya baca 2 atau 3 atau 4. Kalau sama ya lihat ya banyak. Tapi kalau saya total itu insyaallah kalau nggak 1 ya 2. Saya baca awal sampai akhir. Baca lagi. Ngantuk itu tergenggaman Allah ya. Tapi perkataan ini kan gak enak. Banyak yang mengatakan itu setan gitu. Tapi ya sudah apa-apa ya. Mungkin ngantuk yang apa itu saya nggak tahu. Kalau saya kok nggak tahu saya. Saya masih meyakini saya masih meyakini kalau orang ngaji pas ngantuk itu bukan setan, itu malaikat justru. Kalau saya Allah alam insyaallah. Saya juga nggak mukhalafah juga dengan ulama-ulama yang mengatakan itu setan. Kan banyak santri ngantuk setannya kayak. Saya nggak berani bilang setan kalau saya. Meskipun kita juga butuh perlawanan. Meskipun kalau ngantuk suruh wudu kan, itu usaha kita aja sebenarnya. Kalau menurut saya, karena ada hadisnya tidaklah seorang itu berzikir taklim kecuali ada malaikat yang menemani. Itu kemudian nazar sakinah turun ketenangan. Bukti yang kedua kalau sholat Jumat waktunya luar biasa, pulang nggak bisa tidur. Kalau saya kalau misal ya. Dan yang kedua itu ngantuk itu nggak bisa dikontrol. Kalau nggak tenang nggak bisa tidur. Kalau menurut saya kalau misal ya, kalau misal saya banyak yang ngomong begini kayaknya jarang. Karena kalau ngomong begini khawatir semuanya langsung ketepaan. Ketepaan gurunya enak habis ngantuk. Kalau saya gini itu. Orang ngaji itu nggak sembarang loh. Orang bisa ngaji itu ada mustahil itu nggak semua orang. Kalau ngajinya nggak bagus nggak mau ngaji orang itu. Sekarang sudah musimnya online. Datang ke majelis ilmu ya capek-capek langsung aja YouTube klik MBSM. Mas aja. Gak usah capek-capek datang. Gitu? Ya kan udah bagus dia datang. Gitu? Jadi banyak orang-orang itu yang sudah malas ngaji sekarang. Kalau orang mau ngaji udah bagus. Pas ngaji ngantuk. Rasul bersabda Nabi SAW. La yashqa fi jalisuhum. Tidak pernah orang itu akan menderita sengsara dan apa? Yashqa itu apa? La yashqa itu adalah tidak. Lawan katanya sa'adah. Lawan katanya bahagia apa? Susah. Ya, tidak akan susah orang yang berada di majelis ilmu. Humul qaumul ladzina la yashqa fi jalisuhum, itu bahasanya. Humul qaum alladzina la yashqa fihi jalisuhum. Artinya apa? Kalau kita itu dengan orang-orang soleh itu nggak akan. Ini ada kisah nyata di Yaman. Nah, habis ini selesai habis Bapak hilang Pak ya. Karena ngantuk ini. Saya punya hujah deh. Saya begitu punya hujah saya. Saya punya hujah tidak. Karena ini kan banyak. Karena saya sering sekali mendengar itu ngantuk itu setan. Itu sering banyak itu. Kalau saya itu masih meyakini tidak setan. Kalau kita dekat dengan baik sama Allah, dan kita itu tenang, nggak sengaja itu masa setan. Dan saya butuh juga mengatakan itu adalah takdir yang musayyar, nggak bisa dikontrol. Kan kita nggak ada niat ngantuk kan, kecuali kalau duduk Bismillah. Astagfirullah. Iya beda. Kalau di atas dong, papan begini kok masih ngantuk? Bismillah. Selama dia nggak percaya kalau maha imut itu insya Allah itu yang musayyar. Ini kisah saya masih ingat saya itu masih ingat. Ada Habib di Yaman itu namanya Habib Soleh apa siapa? Insya Allah ada namanya Habib Solehnya. Ini beliau ini rutin mengadakan majelis maulid, ya, maulidan terbaran gitu ya. Ada namanya salah seorang jamaah itu rutin hadir nggak pernah telat. Akhirnya ditanya,
mohon maaf saya telat, saya beberapa minggu ini nggak hadir karena punya ada sesuatu. Yaitu ada orang begini, beliau tanya kemudian, saya mau tanya Bib, di Yaman itu ada orang, dia itu rentenir itu riba. Dalam Al-Quran kan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang itu kalau berbuat riba, itu dia itu sudah menantang Allah untuk berperang. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Begitu ya, perang. Tapi riba itu kan kasusnya banyak ya, jangan sedikit riba itu kasusnya oke, kajiannya panjang. Nanti kalau saya ulas lagi Bang, nggak cukup ya, nggak cukup kuotanya. Sama, kita nggak bilang riba itu apa, jangan mudah-mudah untuk memvonis riba itu kajiannya panjang ya. Akhirnya apa? Bib, ini ada orang riba, rentenir, kok bisa husnul khotimah? Beliau kaget, heran, kenapa kok bisa? Mestinya dia itu matinya husnul khotimah, rentenir kan, riba itu. Oh ternyata beliau itu, kan ini ada orang meninggal dia itu riba, tapi 10 hari atau seminggu sebelum wafat itu apa? Minta bimbing yang jamaah yang nggak hadir tadi itu, menemani, membimbing tobatnya, ngasih ilmu, sehingga dia wafat pada sujud. Belum meninggal itu, belum meninggal. Nah dia itu heran, kok bisa ketika mati sujud ini kayak enak gitu. Kita yang ini aja belum tentu. Ya udah. Santri sing ndok pondok diewangi antri makan ya rumah bisa nakal kok. Ya, pasti ada satu. Kenapa kok santri masih bisa nakal? Karena tidak rajin wiridan. Itu biasanya. Wis cari sebabnya, buktikan aja. Buktikan. Kalian sendiri nanti menjadi subjeknya. Menjadi uji cobanya kalian sendiri. Uji cobanya sering tes ilmunya. Wis baca ini kalau bagus insyaallah. Wis kalian sendiri lah, enggak usah orang lain. Ya. Kata Anas al-ma'rifah laisat litahkim al-akhirin. Tidak untuk menjudge, bukan itu. Menjudge itu artinya menghakimi. Judge bukan justice. Justice kan keadilan ya. Justice itu keadilan. Maksudnya judge beda. Judge sama justice. Saya judge kan dekat, judge sama justice itu kan dekat kan, sama J-nya. Lagi apa? Habib itu kemudian jawab, dia nggak ngawur ya. Oh orang itu jadi ceritanya itu begini. Orang yang rentenir itu pernah hadir di majelis maulid beliaunya Habib Soleh tadi itu. Dan beliau pas ke situ itu niatnya tidak ada majelis ilmu, majelis taklim apa, niatnya mau nagih hutang orangnya di situ gitu. Oh ada ini korban mau saya tagih ini. Oh dia sedang ikut maulid taklim, nah saya sekalian ikut. Nah gitulah pas dia ikut turun rahmat Allah di situ. Nazal amrul rahmah wal sakinah tadi. Wa wasyadumur rahmah kan gitu bahasa hadisnya. Turun rahmat Allah di situ dan dia kena itu belum. Nah kalau orang niat gitu aja nagih utang aja dapat, apalagi kita sudah datang bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah itu tambah lengkap. Gitu. Al-Fatihah ngomong ini malah masa ini setan ya enggak. Justru itu kenikmatan dari Allah. Jangankan ngantuk itu setan, buka tak sengaja itu rahmat dari Allah. Dan bahkan orang-orang di tahajud enggak tahajud itu sedekah dari Allah itu. Kalau tidak ini sedekah Allah itu. Kamu bisa tadi kok sampai subuh, masya Allah subuh, sedekahnya Allah itu deh. Apa sedang terus? Gitu? Itu deh. Kalau sedekah terus. Tapi kalau nggak saja terus, kalau Syafi'i kepada gurunya, oh karena kamu punya dosa. Syafi'i kan dosanya sedikit, akhirnya pikir apa dosa saya ya? Karena dosa beliau itu apa? Suudzon sama orang. Suudzon sama orang itu waktu itu ada orang di masjid nangis-nangis. Kalau yang Syafi'i dalam beliau, ini orang ini kok sok-sok di depan umum, mendingan dia di rumah aja nangisnya. Itu menjadikan beliau dosa. Dipikir-pikir itu, akhirnya minta maaf, langsung lanjut lagi. Memang orang nggak itu kan dalam kitab ilmu ada banyak sebab, kecapean, ya. Tidak tidur siang, terus dosa macam-macam ya. Kalau kita sudah tidur siang, sudah gak capek ya, kayaknya kita juga insya Allah store-nya rutin. Nah ini berarti menjadi sedekah Allah gitu kan. Tapi kalau lama, ini baru dosa. Selama ya, dosa kita.
ilmu ya, tingkat tinggi, tapi kalian jangan ikut yang model begini. Bukan jangan ikut itu artinya untuk orang lain, bukan untuk kita. Kalau kita ikut yang Syafi'i, gak kasih ujus apa gitu. Kalau kita ya. Dalam kitab Qaiful Minan wal Akhlaq ada di internet, download, dicek juga. Qaif itu bagus tuh. Syabul Sya'roni. Banyak alam 300 halaman. Itu ada seorang ulama mengadu, ya Allah, kenapa saya nggak tahajud ya Allah gitu. Dia tuh susah kalau nggak tahajud. Kata akhirnya nggak tahu ini bahasanya itu dari mimpi atau dari keretek apa gimana. Yang mentakdirkan kamu tahajud siapa? Engkau ya Allah. Yang buat kamu tidur siapa? Engkau ya Allah. Ya sudah ridho saja. Ya udah ridho saja. Ada di mana itu ya? Ceramah. Ya. Jadi kita ridho aja sudah. Setoran nggak bisa banyak, ridho aja sudah. Nggak ridho itu lebih tinggi daripada musibah yang kamu alami. Oke, kembali ke Bapak Ilang ya. Masya Allah banyak sekali ini sponsornya ini. Gara-gara ngantuk satu orang. Sebenarnya nggak ngantuk, serius. 5 menit. Artinya apa, Re? Artinya itu ngantuk itu karena dari Allah, bukan setan gitu loh. Jangan selalu nggak itu setan gitu maksud saya. Kan saya ini kan membantah teori yang populer, maka harus saya kuatkan dengan berargumentasi supaya kita itu nggak ngawur gitu menurut saya. Kalau ya itu alasan saya kenapa saya harus panjangkan, karena saya juga punya argumentasi yang kuat gitu menurut saya, tapi kuatnya menurut orang lain tidak kuat itu dengan berbagai alasan. Jadi kalau kita itu besok jadi guru, jadi dosen, jadi kayak drama, itu orang ngantuk itu biar jangan tersinggung, jangan sakit hati, atau jangan kemudian grogi pada ceramah saya nggak enak, jangan begitu. Banyak dari pemula itu tersinggung atau nggak enak atau nggak pede kalau ada yang ngantuk, harusnya nggak enak, akhirnya dia tuh grogi, nggak lama selesai. Tidak, kita seperti itu. Jadi kalau ngantuk insya Allah saya pun alhamdulillah saya melihat dengan pandangan rahmah, bukan dengan pandangan syaitonia. Tapi harus apa deh? Harus usaha ya, butuh dulu ya, mungkin kasih dikit-dikit minyak angin gitu ya. Ya, terus pakai kacamata, antri Blu-ray sama antri foto croming gitu ya, harus itu ada usaha mantul lawan. Kalau urus itu nggak bisa. Tapi contohnya lampu, termasuk lampu yang sangat terang itu juga mata terganggu. Ini saya pikir-pikir nyaman ini karena nggak terlalu. Yang kedua, kalau kamu dalam keadaan nikmat syukur, langsung aja ya. Kalau dalam keadaan balia sabar. Kalau dalam keadaan to'ah, nah ini penting. Kalau mau to'ah apa? Famuqtatul hakimika syuhudu minanihi alaika. Kau menyaksikan anugerah Allah sedang turun kepadamu. Gitu. Kalau dalam kata ya, kita sedang tasmih, sedang Quran, kita harus menghadirkan rasa, ya Allah, Allah mentakdirkan saya bisa tasmih, Allah saya bisa baca Quran. Jangan mikir, cik angele masuk apa aja, jangan gitu. Jangan gitu, aduh ini kesuwen, aduh ini repot salah. Jangan harus, aduh ini enggak, kita harus menghadirkan, atau sebaliknya, memang saya ini santri teladan, jangan. Saya ini memang calon sukses. Oh jangan. Hadirkan, alhamdulillah Allah masih gerakkan tubuh saya untuk taat. Itu yang harus nomor satu. Wis, jangan yang lain. Urusan minta doa beda lagi. Ya Allah saya mau ini, ya Allah, sudah itu urusan lain. Doa urusan lain. Jangan sampai karena kita itu merasa berat doa gara-gara tasbih, enggak. Itu urusan lain. Ibadah-ibadah, doa-doa. Meskipun dalam doa itu ada kesungguhan. Apa kesungguhan kita? Tahajud dulu. Ya itu hanya kesungguhan aja sebenarnya. Sungguhan sama Allah, ya Allah saya sungguh-sungguh doa. Doa-doa. Artinya saya kepingin kalian jangan sampai gara-gara tahajudku Allah menanda. Jangan sampai nanti akhirnya apa, nanti masalahnya nanti kalau sudah tahajud nggak dikabulkan sama Allah, tapi nggak mungkin dikabulkan. Itu nanti percuma, sia-sia saya gitu. Itu aja maksud saya. Supaya ya nggak apa-apa, kita amal baik, berdoa bagus. Iya karena na'budu wa iya. Yang kelima terakhir, kalau engkau bermaksiat apa? Udah nggak usah pusing, nggak usah putus asa, istighfar. Ini malah boleh jadi kemaksiatanmu itu adalah sudah takdirkan sama Allah. Boleh jadi
kemaksiatan kamu lakukan itu sudah Allah takdirkan. Karena Allah sayang sama kamu supaya kamu tidak jatuh kepada maksiat yang lebih tinggi lagi. Apa itu takabur? Misalkan kamu 2 tahun gak dosa belas nih. Misalkan rekor 2 tahun gak maksiat. Itu kan sombongnya luar biasa itu. Mas kalian dikasih Allah gak tajudnya, aduh bolong rek. Misalkan udah gak tajud lah, udah. Kamu merasa gak terbaik. Maksudnya ngafalin repot ini supaya atau sengaja nggak, atau jalan-jalan lupa nggak setoran, nggak izin sengaja misalkan ya, aduh mereka nggak izin saya kenapa lupa sampai maghrib belum sholat lama. Oh itu sebenarnya Allah takdirkan. Atau mungkin tiba-tiba kita ada usaha apa ya, mungkin sedang ibadah sama Allah sampai subuhnya jam 3 non-stop nggak tidur sampai 9 rakaat misalkan ya. Jam 3 baru tidur, subuhnya langsung jam 7, masya Allah nggak tidur sama sekali azan. Tahu nggak? Ya Allah astagfirullahaladzim, kok saya ini masih nggak sholat jamaah subuh atau nggak subuhan ya Allah. Ya tetap harus menyesal ya, kita ya Allah kita harus waspada. Tapi itu kan nggak bagus dosa ya, meskipun kalau fakir itu nggak dosa karena nggak sengaja. Tapi kan kita merasa jangan-jangan Allah apa saya ini belum mapan ritme kehidupan yang baik sehingga Allah sampai lepaskan subuh saya. Tetap kita harus ada rasa penyesalan. Itu bagus daripada kamu nanti pencetak rekor muri 3 tahun berturut-turut tidak lepas sholat jamaah subuh di masjid. Problem. Tapi bukan berarti nanti kalau nggak subuh, nah, insya Allah aman, dosa kecil. Jangan ya, itu maksud saya. Tampol malah. Makanya kalau maksiat istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Cuma saya mau begitu supaya jangan putus asa. Saya sudah ngapalin Quran, sudah mondok, kok masih sholat subuhnya masih bolong nih, gimana ini? Nah supaya itu maksudnya nggak ke sana, bukan untuk kemudian mengendekkan dosa. Ingat, ini penting sekali standarisasi mukmin kayak gimana? Caranya mudah. Orang mukmin itu Nabi yang bersabda, orang mukmin itu melihat dosa kayak orang munafik. Orang munafik lihat dosa ini dalam kitab Ainul Ilmi wa Zinah Ilmi. Sepertinya itu ada, saya lupa penulisnya kan, sepertinya ini ada 2 pengarang atau 3 pengarang kitab yang berbeda tapi namanya sama. Saya punya 2 di rumah itu, Ainul Ilmi wa Zinah Ilmi. Saya baca dalam khusus itu, orang munafik itu melihat dosa itu kayak lalat lewat, santai, seperti 3 kali cukup. Mungkin seperti itu munafik, santai aja, dosa kecil, gampang, nanti tobatnya belakangan. Orang munafik ini, orang mukmin lihat dosa seperti kayak gunung yang besar yang mau menjatuhi dia. Oh, jadi kalau dosa sedikit, masya Allah. Ada ulama itu membaca istighfar bertobat kepada Allah 40 tahun gara-gara ngomong alhamdulillah. Ini saya butuhin dulu, saya butuh hikamnya. Cerita, saya asing kita apa siapa itu? Sehingga itu kan banyak kan marga. Ada orang itu ulama tasawuf itu tobat kepada Allah 40 tahun gara-gara baca alhamdulillah. Alhamdulillah gimana maksudnya? Waktu itu dapat berita, Syekh, semua rumah kebakaran, bukan yang kita data itu bukan. Semua orang ini rumahnya kebakaran. Cuma rumahnya enggak kebakaran, alhamdulillah. Itu dia merasa berdosa. Kenapa berdosa? Kok merasa bahagia om? Tangganya saudara-saudaranya kesusahan kok dia merasa bahagia, alhamdulillah. Itu dia tobatnya 40 tahun. Oh, itu itu. Syekh Mahir ada yang cerita itu, ngimami sholat keliru Qurannya, nggak apal, keliru bacaannya, bukan tajwidnya ya, langsung nangis. Saya lihat Qurannya, hanya gitu aja, karena nggak sengaja, nggak lancar gitu loh, nggak lancar satunya sudah. Kalau saya lebih senang kalian tuh lupa ayatnya daripada salah tajwidnya, karena kalau salah hafalan bisa dibuka, tapi kalau salah ucapan itu kalau nggak dibenahi oleh guru nggak bisa. Kalau saya lebih baik kalian tuh lupa, Ghafurur Rahim, nah itu bagus gitu daripada Ghafurur Rahim, itu malah nggak senang. Pak, mendingan itu lupa hafalan daripada salah tajwid. Maka usahakan kalau store jangan salah tajwid. Bisa. Paling nggak salah kelancaran 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Cet mandek. Saya kata, oh jangan, ya kan lebih baik. Kalau sekarang nggak lancar lagi besok kan gitu ya. Ya. Kalau saya tuh lebih senang dia itu salah lupa daripada salah tajwid yang kalau itu nggak boleh salah itu.
salah. Yang salah itu ya paling ingatannya atau kurang teliti gitu aja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah semua dapat rahmat dari Allah SWT. Amin. Dah kita akhiri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih abada dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih وقراباتنا ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا